Halo, selamat pagi. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun keadaan kita sekarang, kita belajar dalam kondisi yang sangat terbatas. Kita belajar dari rumah. Kalian cuma buka video YouTube seperti yang Ibu bagikan sekarang, tapi Ibu harapkan tetap semangat, tetap punya cita-cita yang tinggi, tetap menjaga kesehatan kalian, dan semoga kita bisa segera bertatap muka, bertemu, dan belajar di kelas seperti biasa. Nah, tapi sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai teks eksposisi. Kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu teks eksposisi? Ya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang suatu gagasan mengenai pemikiran seseorang atau ajakan-ajakan tertentu pada masyarakat. Misalnya, mengajak masyarakat untuk mulai hidup sehat, mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya, mengajak masyarakat menjaga lingkungan, mengajak masyarakat melestarikan budaya-budaya, itu juga termasuk teks eksposisi. Ada teks eksposisi mengenai ekonomi, mengenai kehidupan sosial, mengenai budaya, mengenai bisa juga kalau untuk mahasiswa biasanya nanti kalau kalian di perguruan tinggi kalian akan menemukan yaitu suatu tugas akhir. Kalau zaman Ibu masih disebut dengan skripsi untuk sarjana S1 dan S2 itu biasanya disebut tesis kalau Ibu tidak salah ya. Nah, itu juga termasuk dalam eksposisi di mana di dalamnya itu berisi tentang gagasan kalian, pemikiran kalian mengenai suatu hal yang kalian teliti, yang kalian amati selama kalian menjalani proses kuliah kalian atau selama kalian mencari berita permasalahan yang kalian angkat untuk kalian jadikan skripsi. Nanti di situ akan kalian masukkan gagasan kalian dan fakta dari apa yang kalian teliti. Nah, hari ini kita akan memahami tujuan teks eksposisi itu sendiri dalam pembagiannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu tentang memahami pengertian teks eksposisi mengenai gagasan. Pertama yaitu apa tadi? Gagasan dan fakta. Apa itu gagasan? Apa itu fakta? Akan Ibu jelaskan satu persatu. Kalian tetap semangat ya, tetap perhatikan Ibu jelaskan. Yang pertama, gagasan disebut juga ide. Ide hasil pemikiran kita mengenai suatu hal yang isinya berupa pernyataan, bisa berupa komentar, bisa berupa penilaian, saran atau dorongan dan bujukan. Misalnya, komentar, kita berkomentar, wah, Jono adalah anak yang pintar. Dia selalu juara 1 di kelasnya, dia selalu menjadi idola teman-temannya, dia selalu membantu teman-temannya dan membantu orang tuanya. Itu termasuk gagasan, hasil pemikiran kita mengenai Jono. Bisa juga contoh lain, seperti jika pemerintah tidak bertindak, nih dari sebuah kalimat yang mengatakan, jika pemerintah tidak bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Nah, ini adalah sebuah gagasan di mana pemikiran orang-orang jika pemerintah tidak turun tangan mengatasi kerusakan hutan, kebakaran hutan di Sumatera, maka yang terjadi adalah hutan Sumatera akan musnah dan hutan Kalimantan juga akan musnah. Nah, itu adalah sebuah gagasan hasil pemikiran seseorang tentang sesuatu yang ia analisa, yang ia perkirakan. Ini adalah sebuah perkiraan, pemikiran, atau komentar seseorang tentang suatu hal. Nah, berbeda dengan fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah keadaan atau peristiwa. Ingat, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan masyarakat. Nah, oke. Ibu persingkat lagi, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan. Ingat, fakta itu merupakan suatu yang merupakan bentuk dari sebuah kenyataan. Misalnya,
selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ini adalah sebuah teks yang Ibu baca di sini. Mengatakan selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Oke. Ini adalah jenis fakta. Fakta yang lain bisa Ibu contohkan lagi. Kemarin terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat ketika musim kemarau. Kabut menutupi jalan-jalan setiap pagi hingga sore, sehingga dapat merusak saluran pernapasan seperti paru-paru. Ini adalah sebuah kenyataan di mana kita semua merasakannya, melihat sendiri bagaimana kabut itu begitu tebal, membuat kita menjadi sedikit sesak napas, membuat kita jadi batuk-batuk. Itu adalah sebuah fakta. Fakta itu ada sesuatu yang bisa kita ukur, bisa kita lihat, bisa kita rasakan kebenarannya, bisa kita cari di mana kejadiannya, bisa kita temukan lagi di mana kira-kira hal apa lagi yang bisa merupakan bagian-bagian dari fakta, bagaimana kita melihat kejadian itu secara langsung, kita mempunyai bukti. Bagaimana gagasan dan fakta ini sendiri bisa berada di dalam teks eksposisi? Ini yang akan kita bahas. Dua hal ini, fakta dan gagasan, merupakan dua hal kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ketika kita menemukan sebuah fakta, kita tidak bisa melepaskannya dari sebuah gagasan. Ketika sebuah fakta kita tulis, misalnya sebuah fakta kita tulis di sebuah kertas, kita menulis sebuah fakta, maka dari fakta itu kita harus memunculkan gagasan kita mengenai pemikiran kita dari fakta tersebut. Kita memberi komentar kita bagaimana hal itu terjadi. Misalnya tadi Ibu contohkan, terjadi kebakaran hutan yang sangat hebat di Kalimantan karena kemarau panjang. Misalnya di kampung Moralawa, Barongtongko, Sekolah Darat, terjadi kebakaran hutan yang membakar seluruh hutan-hutan itu. Jadi setelah kita mendapatkan fakta, kita buat gagasan kita. Hutan-hutan ini terbakar karena kelalaian masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan misalnya, atau membuat ladang. Nah, itu kita masukkan gagasan kita ke dalam sebuah teks ini tadi. Jadi di mana ada fakta, di situ juga harus ada gagasan kita mengenai pemikiran kita, mengenai hal yang kita teliti, mengenai teks yang akan kita buat. Bagaimana? Ada pertanyaan? Di bawah nanti di kolom komentar akan Ibu buat diskusi untuk kita belajar tentang fakta dan gagasan dari teks eksposisi ini tadi. Kalian bisa berkomentar di situ atau kalian bisa menghubungi Ibu secara langsung melalui WA. Oke? Ibu harap kalian selalu semangat belajar, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap menjaga kesehatan, dan nanti akan Ibu bagikan tugas-tugas minggu depan melalui video YouTube lagi. Dan semoga kalian tetap semangat ya nonton video YouTube, mendengarkan penjelasan dari Ibu, walaupun kadang-kadang suara Ibu juga kadang tidak jelas ya. Namanya kita manusia, kita masih tetap harus belajar dan terus belajar. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Demikian itu dulu pembelajaran dari Ibu hari ini. Kita akhiri. Selamat pagi.